surah Al-Insyiqaq, di mana surat ini menjelaskan kepada kita tentang ahwal kondisi berat pada hari kiamat. Apa yang terjadi dengan langit dan apa yang terjadi dengan bumi. Kemudian kondisi manusia saat dibangkitkan dan beberapa proses yang terjadi setelah hari kebangkitan. Dan yang paling ajaib dalam tartib Al-Quran adalah Al-Quran ini melengkapi satu surat dengan surat yang lainnya. Kalau dalam surah At-Takwir, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang catatan manusia. Kemudian surah setelahnya bicara tentang surah Al-Infitar, letak-letak kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan. Kemudian Al-Insyiqaq ini bicara soal bahwa manusia akan mengambil catatannya kelak pada hari kiamat dengan tangan kanannya atau tangan kirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik, kita akan memulai masuk pada surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq ini ada yang menamakan para ulama dengan surah Idas Sama'un Syaqqat. Ada juga sesuai dengan Al-Quran yang kita baca atau mushaf Al-Quran, di situ hanya disebut suratul Insyiqaq. Jadi bisa disebut Al-Insyiqaq, bisa juga disebut surah Idas Sama'un Syaqqat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'a 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Barang siapa yang menginginkan untuk melihat bagaimana kondisi kiamat seperti yang kita lihat, maka bacalah 3 surat dalam Al-Quran. Pertama, Idza syamsu kuwirat, surah At-Takwir. Kedua, wa idza sama'un fatarat, surah Al-Infitar. Dan yang ketiga, surah yang kita akan bahas, wa idza sama'un syaqqat, surah Al-Insyiqaq. Kemudian juga ada sebuah hadis dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamata fa qara'a idza as-sama'u syaqqat fasajada. Fa qultu lahu qala sajadtu khalfa Abil Qasim fala azalu asjudu fiha hatta alqahu." Kata Abi Rafi, aku salat bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di salat malam. Maka ia membaca Idas Sama'un Syaqqat, kemudian ia sujud. Kemudian dia sujud. Maka aku katakan, maka berkatalah Abu Hurairah, Abi Rafi radhiyallahu an, aku sujud di belakang Abil Qasim, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku senantiasa sujud
sampai beliau alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Artinya di antara keutamaan surah Al-Insyiqaq adalah di situ ada sujud tilawah. Sebagaimana hadis Abi Rafi dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, sajadna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi idza sama'un syaqqat. Aku sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surah idza sama'un syaqqat. Jadi ada dua keutamaan dalam surah Al-Insyiqaq ini. Pertama, gambaran tentang kiamat, sehingga kita punya pengetahuan tentang kiamat. Yang kedua, dalam surah Al-Insyiqaq itu ada sujud tilawah. Dan sujud tilawah ini adalah sujud yang paling dibenci oleh iblis. Karena iblis apabila melihat orang yang sedang sujud tilawah, maka iblis akan menangis perih hatinya dan mengatakan bahwa dulu aku diperintahkan sujud, aku pun enggan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ancam aku dengan neraka. Tapi ketika hamba yang sujud tilawah itu diperintahkan sujud, dia pun sujud. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hadiahkan surga bagi dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Insyiqaq sendiri secara garis besar tadi saya sudah katakan lebih banyak bicara tentang hal ihwal hari kiamat. Baik, kita akan baca ayatnya baru kita jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya langit itu patuh kepada Rabbnya, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya serta mengosongkannya, dan bumi sangat patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya bumi itu patuh kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita bicara muqaddimah sebelum kita masuk pada ayatnya. Bicara tentang hari kiamat, artinya kita bicara tentang arkanul iman, rukun daripada rukun-rukun iman. Karena di antara rukun iman yang 6 itu salah satunya adalah beriman dengan hari akhir. Dan beriman dengan hari akhir itu memiliki 5 rukun. Pertama, beriman dengan kematian. Yang kedua, beriman dengan alam kubur. Yang ketiga, beriman dengan hari kebangkitan. Yang keempat, beriman tentang adanya hisab perhitungan. Dan yang terakhir, beriman dengan balasan. Ada sorga, ada neraka. Itu disebut arkan al-iman bil yaumil akhir. Rukun beriman dengan hari akhir. Dan 5-5-nya harus diimani. Tidak boleh tidak. Matikan aja, kan sudah ada ini. Ini cuma naruh ini aja. Taib. Masih juga tuh. Iya.
Tes 1 dicoba. Oke. Iya. Jadi saya ulangi, dari 5 perkara tadi yang merupakan rukun beriman dengan hari akhir, maka kelima-limanya wajib kita imani. Pertama kematian, yang kedua alam kubur, yang ketiga kebangkitan, yang keempat perhitungan, dan yang terakhir balasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah hari kiamat sendiri dijelaskan di banyak ayat dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 63, Yas'alunakan nas anis sa'ah. Manusia bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan kiamat dibangkitkan. Qul, katakan ya Muhammad, innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ah takunu qariba. Katakan, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Dan Allah juga mengatakan dalam surah An-Nazi'at ayat 42-nya, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Orang-orang kafir itu bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kapan kiamat itu, kapan terjadinya, siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabb-Mu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan dalam sebuah hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Asyakir ataupun Al-Imam Ahmad Syakir, dan dikatakan sanadnya sahih, tetapi Syekh Albani melemahkannya dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Jadi Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dijelaskan, laqitu lailata usriya bi Ibrahim wa Musa wa Isa. Pada malam aku diisrakan, aku berjumpa dengan Ibrahim, Musa dan Isa. Qala fatadzakaru amra sa'ah. Lalu mereka saling menyebutkan tentang perkara kiamat. Faraddu amrahum ila Ibrahim. Selanjutnya mereka mengembalikan perkara mereka kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, la ilma li biha faraddul amra ila Musa. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak memiliki ilmu tentangnya, sebaiknya kembalikan perkaranya kepada Musa alaihi salam. Faqala, maka Musa mengatakan, la ilma li biha, aku pun tidak punya pengetahuan tentang itu. Faraddu al-amra ila Isa, sebaiknya tanyakan kepada Isa. Faqala, maka Isa mengatakan, ama wajabtuha fala ya'lamuha ahadun illallah dzalik. Adapun kalau aku harus menjawabnya, tidak ada yang tahu pengetahuannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ma ahida ilayya rabbi azza wa jal anna ad-dajjal kharijun. Qala wa ma'i qadiyaban fa idza ra'ani dabba kama yadubur rasas qala fayahlaquhu Allah. Kemudian Isa mengatakan, adapun kapan terjadinya, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah. Di antara wahyu yang diberikan oleh Rabbku kepadaku, kata Isa, sesungguhnya Dajjal akan keluar dan aku membawa 2 pedang. Jika dia melihatku, maka dia akan meleleh sebagaimana timah yang meleleh. Beliau berkata, lalu Allah akan membinasakannya. Artinya di sini para nabi tidak ada yang tahu kapan kiamat. Tidak Ibrahim, tidak Musa, tidak Isa, tidak juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya ketika Jibril bertanya kepada Rasul tentang kapan kiamat, Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham daripada orang yang bertanya. Maknanya Jibril pun tak tahu. Maka dari sini kita tahu bahwa kiamat itu kapan terjadi, wallahu alam. Bisa cepat, bisa lambat. Itu ilmunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ketika Nabi SAW disibukkan oleh banyak para sahabat yang bertanya soal kapan kiamat, maka pertanyaan Rasul tidak pernah menjawab waktunya. Nabi SAW hanya kemudian membalik pertanyaan dan mengatakan wa ma'a'dadtalaha, apa yang kau siapkan tentang kiamat itu. Artinya tidak perlu kita ini heboh tentang waktu kiamat kapan, sebagaimana hebohnya akhir-akhir ini setelah meledak perang Palestina, bahwa kalau Palestina merdeka, kiamat sudah dekat. Tidak ada yang tahu, bisa dekat, bisa jauh, bisa cepat, bisa lambat. Itu Allah yang berkehendak. Karena di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, namanya kiamat itu kan diiringi dengan tanda-tanda. Ada tanda-tanda kecil yang setiap hari kita bisa saksikan, dan ada tanda-tanda besar, dan itu belum ada satu pun yang muncul. Karena muqaddimah tanda-tanda kiamat besar itu dimulai dari munculnya Al-Mahdil Muntadhar, Imam Mahdi. Itu muqaddimahnya. Dan alamat yang pertama muncul adalah khurujud Dajjal, munculnya Dajjal. Kemudian sekarang diprediksi, ada yang mengatakan bahwa Al-Mahdi sudah ada di tengah-tengah kaum muslimin di Gaza katanya. Mahdi yang mana? Ya. Imam Mahdi itu tidak sekonyong-konyong kemudian ada di Gaza, tidak. Ada proses menjadi Al-Mahdi itu. Di antaranya dia harus dibaiat, terjadi pembaiatan di antara rukun di sekitar Ka'bah dulu kan. Kemudian ada penyerangan dari Syam dengan membawa bendera hitam, kemudian oleh Allah Azza wa Jal digempakan di Baida antara Mekah dan Madinah, kemudian mereka diperosokkan ke dalam bumi. Baru setelah itu kemudian Imam Mahdi pun menuju Palestina, kemudian membuat kekuatan kaum muslimin kekhilafahan akhir zaman di Baitul Maqdis. Artinya banyak tanda-tanda. Yang paling jelas adalah gempa di Baida. Tapi belum ada gempa karena memang belum ada pembaiatan kepada Al-Mahdi. Sehingga dari sini kita tahu bahwa sebagaimana kiamat itu juga perkara gaib, maka tanda-tanda kiamat besar pun perkara gaib. Tidak ada yang tahu kapan tanda-tanda itu muncul, sebagaimana tidak ada yang tahu kapan kiamat dibangkitkan. Tapi yang jelas bahwa dalam surah Al-Insyiqaq ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dua perkara besar pada hari kiamat. Pertama kondisi langit, dan yang kedua kondisi bumi. Kita rinci satu-satu. Bagaimana kondisi langit? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat hari ini, kita bisa memandang ke langit sana, maka kita tahu bahwa langit itu belum terjadi apapun. Artinya masih baik-baik saja. Ada 4 perkara atau 5 perkara yang ingin saya jelaskan soal langit, baru masuk pada pembahasan. Pertama, bahwa langit itu asal penciptaannya adalah dari dukhan. Dukhan itu artinya asap. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa ilas sama wa hiya dukhan. Faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'in." Dalam surah Fussilat ayat 11 Allah katakan, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit. Dan langit ketika itu masih berupa asap. Dari sini menunjukkan bahwa bahan baku langit itu asap, ya. Lalu dia berkata kepadanya dan juga kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka ataupun tidak suka. Maka langit dan bumi mengatakan di hadapan Allah, kami datang kepadamu ya Rabb dengan suka hati kami. Artinya langit diciptakan dan juga bumi adalah hamba yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbedaan langit dan bumi dan perbedaan manusia.
Ketika langit diperintahkan Allah Subhanahu wa taala i'tina, atau di sini Allah mengatakan i'tiya tau'an au karha. Ketika langit dikatakan i'tiya tau'an au karha, datanglah kepadaku suka ataupun tidak, maka langit secara otomatis mengatakan ataina ta'in, kami taat kepadamu ya Rabb. Artinya langit dan bumi kalau diperintahkan Allah itu langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Semua makhluk, kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kecuali manusia. Kecuali manusia. Manusia kalau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal tidak langsung taat. Ya, ada yang taat, ada yang tidak taat. Tapi kebanyakan manusia kan tidak taat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makhluk selain daripada manusia, mereka langsung taat kepada Allah. Tapi manusia, mereka tidak langsung taat kepada Allah. Kebanyakan mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami taat, kemudian kami bermaksiat katanya. Karena berapa banyak ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, kita sendirilah, jangan melihat orang lain. Banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kita tidak langsung kita lakukan kan? Banyak. Walaupun dalam perintah-perintah itu sebenarnya banyak keutamaan yang mendorong kita melakukannya. Contoh ringan saja. Pamannya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu ayat dalam Al-Qur'an, maka dia dapat kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf kata Rasul, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya orang yang membaca Quran itu sudah jelas pahalanya tuh. Tapi kita masih banyak yang tidak suka membaca Quran, atau menunggu Ramadan lah yang baru dibuka Quran itu. Itulah terkadang perkara-perkara yang sudah jelas perintahnya dan keutamaannya saja kita tidak melakukannya. Tapi lihat langit dan bumi, ketika Allah perintahkan, keduanya mengatakan ataina ta'iin, kami siap taat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, khalaqahullahu wasaddada fi bina'iha bal rafa'a samkaha wa sawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan langit dan bumi ini dan mengokohkannya. Kemudian juga meninggikan bangunannya dan juga menyempurnakannya. Dan menjadikan malamnya gelap dan menjadikan siangnya terang. Dan ini Allah katakan dalam Al-Qur'an, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kata Allah, apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya, meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malam gelap gulita dan menjadikan siang terang benderang. Ini yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit tidak sembarang penciptaan kan, tetapi Allah kokohkan tuh penciptaannya. Padahal tidak ada satupun tiang yang menyanggah langit. Langit itu bentuk bangunan ikhwan. Kalau saya analogikan seperti orang ngedak. Antum buat rumah lantai 2 didak. Kalau tidak ada tiang yang menyanggah di bawah, roboh dak itu. Ada tiang pun tak kuat pondasinya, roboh juga bangunan itu. Tapi langit ini tak ada pondasi, tak ada tiang. Tapi kenapa kemudian tidak roboh dan melayang? Siapa yang membuat ngambang langit itu dari bumi dan tidak jatuh? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa zayyannaha bi zinatil kawakib wal masabi wa ma ja'ala fiha min furujin wa syukuk. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah hiasi langit itu dengan berbagai macam kelap-kelip bintang-bintang yang menghiasi langit. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan
wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan dia menjadikan juga padanya matahari dan juga bulan yang bersinar. Ini yang ketiga, bahwa langit yang demikian kokoh itu tetap Allah indahkan dengan banyaknya bintang-bintang yang berkelipan, dan kita bisa menikmati keindahannya. Kemudian yang keempat, walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan segenap isinya itu, Allah tidak pernah menciptakan makhluk secara sia-sia. Allah tidak pernah menciptakan makhluk itu sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Shad ayat 27 itu, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Dzalika dhanna alladziina kafaru fawailul lil ladziina kafaru minan nar." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Karena itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Allah tidak menciptakan langit dan bumi itu dan apa yang ada dari keduanya la'ibin, main-main, tidak. Allah itu ketika menciptakan makhluk pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Tidak mungkin Allah sia-sia menciptakan makhluknya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah di antara Allah tidak sia-siakan penciptaan adalah karena langit juga ada manfaatnya untuk manusia. Dan yang kelima, di antara manfaat langit kepada manusia dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Dan dialah yang telah menciptakan untuk kalian, untuk kita, apa yang ada di bumi semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa ke langit dan menyempurnakannya menjadi 7 lapis. Artinya manfaat adanya langit itu luar biasa. Seperti adanya matahari. Matahari di mana? Di langit. Manfaatnya banyak matahari untuk kita. Ya, antum yang lemes-lemes bisalah pagi-pagi itu berjemur. Tulangnya kuat nantinya. Ya, itu kesehatannya kan gitu ya. Belum ibu-ibu yang habis nyuci pakaian, kalau nggak ada matahari mana kering. Itu manfaatnya. Ya, belum lagi bulan ini, walaupun tidak ada listrik jalan, kita bisa memanfaatkan berjalan ke sana kemari kan dengan cahaya bulan itu. Artinya tidak ada yang sia-sia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Lah langit yang demikian luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, bagaimana kondisinya nanti pada hari kiamat? Ada beberapa kondisi yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kondisi langit pada hari kiamat. Yang pertama, bahwa kelak pada hari kiamat langit akan diguncangkan. Sebagaimana surah Tur ayat 9, "Yauma tamurrus sama mauran." Pada hari ketika langit benar-benar digoncangkan Allah. Kapan itu? Pada hari kiamat. Yang kedua, langit akan terbelah. Fa'idan syaqqatis sama. Allah mengatakan, maka apabila langit itu terbelah pada hari kiamat, sama dengan ayat yang kita bahas di sini, idas samaun syaqqat, apabila langit itu terbelah. Kemudian juga Allah yang ketiga, bukan hanya terbelah tapi terpecah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Infitar kan, idas samaun fatarat, apabila langit terpecah belah. Kemudian yang keempat, bintang-bintang akan berjatuhan dan posisi bintang ada di langit. Allah mengatakan wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Dalam ayat yang lain, wa idzal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang itu jatuh berserakan. Kemudian yang kelima, langit akan dilenyapkan dan tidak ada lagi tata surya dan yang semisalnya. Allah mengatakan dalam surah At-Takwir ayat 11, wa idzas sama kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Maksudnya dilenyapkan apapun yang ada di langit dari tata surya itu.
entah bintang-bintangnya, galaksi-galaksinya dan begitu seterusnya ya. Kemudian yang nomor 6, malaikat akan mengosongkan langit pada hari kiamat. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan, wa yauma tashaqqaqus sama bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Surah Al-Furqan ayat 25 Allah katakan, ingatlah hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan malaikat diturunkan secara bergelombang-gelombang. Kemudian yang nomor 7, setelah malaikat sudah tidak ada di langit lagi, apa yang terjadi? Mempengaruhi langit, karena selama ini yang menjaga langit itu siapa? Malaikat. Kalau sudah tidak ada malaikat dalam langit, masalah langit itu. Makanya kemudian ketika malaikat mengosongkan langit, terjadilah banyak cahaya macam-macam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fakanat wardatan kaddihan. Sebelumnya Allah mengatakan, fa idzan syaqqatis sama fakanat wardatan kaddihan. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, kata para ulama tafsir mengatakan, nanti ketika malaikat sudah turun, maka langit akan berwarna-warni, terkadang merah, terkadang kuning, terkadang hijau, terkadang biru, dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena kondisinya sangat luar biasa yang ada di langit itu. Sebagaimana Allah mengatakan, yauma takunus sama kal muhli, pada hari ketika langit seperti luluhan perak, kata Allah. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang nomor 7, maka langit akan digulung oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah At-Takwir ayat 1 sampai 3 itu, idzas samsu kuwirat, matahari akan digulung, wa idzan nujumun kadarat, dan bintang-bintang akan berjatuhan. Dan bukan hanya matahari digulung, langit-langit pun digulung. Bahkan akan dilenyapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 104, yauma natwis sama qatayis sijili lil kutub. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Dan Allah mengatakan, wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Dan Allah yang terakhir, langit akan diganti dengan langit yang lainnya. Allah mengatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari di mana bumi dan langit akan diganti. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, maksudnya tabaddulus sama ghaira hadhihi sama. Langit akan diganti, bukan langit yang kita lihat hari ini. Langit yang kita lihat hari ini akan diganti. Seperti apa gantinya? Wallahu alam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu, dia mengatakan, yatwillahu azza wa jalla as-samawati yaumal qiyamah. Kata Nabi, pada hari kiamat Allah akan melipat langit, thumma ya'khuduhunna biyadihil yumna, kemudian akan mengambilnya dengan tangan kanannya, thumma yaqul, dan mengatakan, anal maliku ainal jabbarun, sayalah raja, di mana orang-orang yang congkak itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu semua pintu-pintu langit akan terbuka, kan? Celah-celah langit akan terbuka. Dan dari sini ma'asyiral muslimin betul-betul terjadi kiamat. Kalau diurut ya, mana duluan dari apa yang sudah kita bahas ini? Ada ulama yang berusaha kemudian menggabungkan semua ayat. Sehingga mereka mengatakan, para ulama, yang pertama langit akan berguncang dulu. Kemudian setelah guncang al-maur, kemudian terjadi al-insyiqaq, pembelahan. Setelah terjadi pembelahan, terjadilah al-infitar, pecah langit itu. Setelah pecah kemudian al-infiraj, menjadi retak langit itu. Kemudian setelah retak terjadilah al-wahn, lemah langit itu. Kemudian setelah lemah, maka langit seperti kilatan-kilatan berwarna tadi, luluh seperti perak. Kemudian setelah itu digulung dan dilenyapkan, kemudian terbuka semua pintu-pintunya, kemudian langit berubah tidak sebagaimana langit yang kita lihat. Ya, begitu urutannya kata para ulama. Tetapi mana satu yang dulu, kan tidak ada hadis yang mentartib. Ini kan hanya ijtihad para ulama mentartib seperti itu. Ya, karena ini perkara gaib, kan, yang mana duluan kita tidak tahu.
Tapi ulama tafsir ada yang mengatakan seperti itu. Jadi saat kiamat itu langit akan bergoncang dulu, kemudian belah, kemudian pecah, kemudian retak, kemudian lemah, kemudian berwarna, kemudian luluh seperti perak, kemudian baru digulung, kemudian dilenyapkan, kemudian terbuka celah-celah pintunya, kemudian baru dirobah dari langit yang kita lihat menjadi langit yang lain lagi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, wallahu alam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lalu kenapa langit sampai seperti itu kondisinya pada hari kiamat? Maka Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan idzas sama'un syaqqat, Allah jawab wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Berarti kehancuran langit itu karena perintah Allah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu patuh kepada Rabbnya dan sudah semestinya langit itu patuh. Jadi yang menjadikan langit itu hancur karena perintah Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan makhluk-makhluknya seperti langit, maka langit akan mengatakan ataina ta'in, kami siap taat kepadamu ya Rabb. Begitu juga bumi. Apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kemudian hancur, maka bumi mengatakan ataina ta'in. Seperti kalau kita melihat kisahnya Qarun, ya. Ketika dia kemudian difitnah oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam, difitnah oleh Qarun bahwa dia sudah menyewa seorang wanita dan disuruh mengaku dia berzina dengan Nabi Musa di halayak orang ramai. Maka ketika manusia sudah berkumpul di situ, ada Qarun, ada Musa, ada orang-orang, kata Qarun, ngomonglah apa yang sudah kita sepakati, karena wanita itu sudah dibayar oleh Qarun. Ya, suruh ngomong bahwa dia berzina dengan Nabi Musa untuk meruntuhkan karakter Nabi Musa. Kehormatannya mau dihancurkan di hadapan Bani Israel. Tapi wanita itu tiba-tiba ketika memandang Nabi Musa, kasihan dia. Akhirnya malah dia membongkar kelicikan Qarun dan mengatakan, aku diperintah Qarun dan dibayar sekian mengaku begini-begini. Marah Nabi Musa. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah katakan, ya Musa, kau tinggal perintahkan bumi saja. Apapun yang engkau mau, maka bumi itu akan mengikuti perintahku. Maka Musa mengatakan, ibla'il arda, wahai bumi, telanlah si Qarun itu. Maka ketika itu Allah katakan, fa khassafna bihi wa bidarihil arda, kami tenggelamkan Qarun ke perut bumi dan seluruh kekayaannya. Artinya bahwa bumi itu dan juga langit akan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan di awal, langit bumi itu taat dengan Allah apapun perintahnya, kecuali kita manusia. Kadang-kadang perintah Allah itu ditimbang-timbang dulu sama kita. Nah, kalau ringan, laksanakan, kalau berat nanti dulu gitu. Itulah Bani Israel Yahudi itu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini Allah mengatakan wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Setelah kita tahu kondisi langit, kita beralih kepada kondisi bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kondisi bumi. Bumi yang kita lihat hari ini luar biasa kan. Kita bisa lihat di bumi ini macam-macam makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Ya, ada jalan, kalau kita jalan-jalan di bumi kan ada yang rata, ada yang nanjak, ada yang nurun, ada lembahnya, ada bukitnya, ada gunungnya, ada sungainya, ada lautnya, ada hutannya, macam-macam lah di bumi ini. Kita bisa lihat gitu ya. Belum lagi kalau kita melihat di keramaian gitu ya, ada bangunannya, ya, ada istananya, ada rumah-rumah cantiknya, dan banyak sekali ya, termasuk juga makhluk-makhluk yang lain, termasuk kita juga ada di sini. Lah, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala katakan di sini bahwa akan terjadi kehancuran hebat, dan itu karena perintah Allah Azza wa Jalla. Kita mulai daripada gunung, karena gunung itu makhluk yang paling kuat yang ada di bumi. Jadi tidak ada makhluk yang paling kuat di bumi melebihi gunung. Karena sebab gunung itulah bumi menjadi stabil. Kita bisa berjalan dengan stabil, tidak oyong, tidak goyang, tidak jatuh. Kemanapun kita berjalan seimbang, itu karena ada gunung. Gunung itu yang menjadi pasak bumi itu. Makanya bumi itu menjadi diam gara-gara gunung. Tapi nanti pada hari kiamat Allah mengatakan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Dan gunung-gunung dihancurkan menjadi luluh lantak,
maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan Allah juga katakan dalam surah Fussilat ayat 10, wa idzal jibalu nusifat. Dan apabila gunung-gunung itu dihancurkan menjadi debu. Dan Allah juga katakan dalam surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan angin. Dan Allah juga katakan dalam surah Al-Kahfi ayat 47, wa yauma nusayyirul jibalu wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadira minhum ahada. Dan ingatlah hari ketika itu kami memperjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi ini datar dan kamu kumpulkan seluruh manusia dan tidaklah kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Bahkan Allah membuat sebuah pertanyaan, yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang gunung-gunung itu. Apa jawabannya? Faqul, kata Allah, katakan ya Muhammad, yansifuha rabbi nasfa. Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an saf-safan la tara fiha iwajan wala amta. Maka dia akan menjadi, maksudnya Allah akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun yang kau lihat padanya tempat yang rendah ataupun tempat yang tinggi. Maknanya diratakan semuanya. Ya, jadi nanti gunung itu akan pertama dicabut dulu dari pasaknya, kemudian setelah dicabut digeser, kemudian setelah digeser diterbangkan, kemudian setelah diterbangkan diadu-adukan gunung satu dengan yang lainnya, kemudian setelah jadi debu, barulah kemudian dibalikkan debu itu ke bumi. Itulah seperti kapas yang berhamburan. Kalau seandainya gunung ini yang beratnya luar biasa, tidak ada yang bisa mengangkat gunung. Siapa yang bisa mengangkat gunung? Tidak ada yang bisa mengangkat gunung. Mengorek gunung aja harus pakai alat berat. Tapi nanti pada hari kiamat Allah jadikan gunung itu seperti kapas, mudah saja diangkat oleh Allah, kemudian dihancur-hancurkan di langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah kita tahu bahwa di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kalla idza dzukkatil ardu dzakkan dzakka. Sekali-kali jangan seperti itu apabila bumi itu digempakan dengan gempa yang dahsyat. Kenapa terjadi gempa coba? Saya katakan tadi karena tidak ada gunung lagi. Selama masih ada gunung maka tidak akan terjadi gempa. Makanya kalau ada masalah dengan gunung pasti ada gempa tuh. Kalau ada masalah lempengan-lempengan di bawah bumi itu karena geser ya kan, itu pasti ada masalah. Walaupun sebenarnya musibah yang terjadi itu bukan disebabkan lempengan yang bergeser, tidak, karena maksiat kita kepada Allah sebenarnya. Makanya perintahkan lempengan itu bergeser kan begitu. Ya kan semua ada sebabnya. Tak mungkin Allah langsung geserkan kalau tidak ada sebabnya. Makanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabat di mana ketika terjadi gempa itu, kalau sampai ada gempa 2 kali, jangan sampai aku hidup satu atap dengan kalian. Berarti kalian banyak maksiat tuh. Nah, ini terjadi kepada gunung. Adapun kepada lautan sudah jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di banyak ayat dalam Al-Qur'an soal kondisi lautan pada hari kiamat, di mana seluruh air yang ada di lautan itu akan ditumpahkan ke daratan. Semua akan ditumpahkan ke daratan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah bumi ini ketika terjadi kehancuran yang luar biasa karena perintah Allah Azza wa Jalla. Tadi ayat yang kita baca Allah mengatakan apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardh. Pada hari bumi yang kita pijak ini Allah ganti dengan bumi yang lain. Terjadi silang pendapat, apakah yang dimaksud bumi yang kita pijak ini setelah dihancurkan kemudian Allah ganti bumi yang baru, yang itu merupakan padang mahsyar, ataukah bumi yang kita pijak ini di padang mahsyar ya bumi kita yang pijak ini ketika kita hidup di dunia. Cuman dirubah saja bentuknya gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa tidak, bumi padang mahsyar ya bumi yang kita pijak ini juga. Bukan berarti bumi dilenyapkan datang bumi baru, tidak. Tetap bumi ini juga, tapi dirubah bentuknya. Yang tadinya bulat, ada yang mengatakan seperti lonjong seperti telur, ada yang mengatakan mukarrah seperti bola gitu ya. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya kemudian dihancurkan dan menjadi muddat. Wa idzal ardu muddat. Di sini Allah mengatakan ketika bumi dihamparkan, jadi tidak bulat lagi, tidak lonjong lagi, tapi rata gitu maksudnya. Karena ketika bumi itu bulat karena masih ada
dengan makhluk, baik manusia ataupun dengan makhluk yang lainnya. Jadi ketika bumi itu masih bulat, ya mungkin masih ada hubungan seperti adanya gravitasi, ya kan? Nah, di mana kita ini kalau terjun dari atas ketinggian pasti akan jatuh ke bumi. Tapi kalau di planet lain kan tidak. Ya, kalau kita ngapung sedikit tidak akan balik lagi kan? Ya, tapi kalau di bumi kan masih ada tuh hubung kait dengan kita seperti adanya gravitasi dan yang lainnya gitu ya. Itu ketika bumi masih bulat. Ya. Tapi ketika bumi sudah tidak bulat, sudah dihamparkan semuanya sehingga tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, tidak ada laut, semua daratan, maka sudah terputuslah hubungan-hubungan antara bumi dengan manusia dan bumi dengan makhluk yang lainnya. Karena bumi pun harus mempertanggungjawabkan kan, menjadi saksi bagi manusia-manusia yang hidup di atasnya. Nah dari sini ma'asyiral muslimin, di antara khilaf para ulama, maksudnya bumi yang diganti itu, yang pertama menurut pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, annaha tatabaddal ilal ardi bayda. Jadi bumi yang kita pijak ini berubah menjadi bumi yang putih bersih seperti tepung. Jadi tanahnya itu putih seperti tepung. Ya. Ini pendapat Abdullah bin Mas'ud. Pendapat yang kedua, pendapat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, annaha tatabaddal ilan nar, bahwa bumi akan berubah menjadi api. Ya. Kemudian yang ketiga, annaha tatabaddal ila fiddah. Dan ini pendapat Anas ibn Malik, bahwa bumi yang akan diganti dengan bumi yang baru itu akan berubah menjadi perak bumi ini. Bumi yang kita pijak ini akan menjadi perak. Tapi ada juga pendapat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa bumi yang kita pijak ini akan menjadi roti yang berwarna putih, di mana itulah makanan orang-orang yang beriman saat dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, jadi orang-orang yang beriman ketika mereka lapar, mereka tinggal mengambil roti dari bawah kakinya saja, dan hanya untuk orang yang beriman saja. Ya, mereka meminum dari telaga Rasul dan mereka tidak akan haus selamanya. Adapun mereka kalau lapar, mereka tinggal makan yang ada di bawah kakinya saja. Dan ini berdasarkan pendapat Abu Hurairah radhiyallahu an, pendapat Sa'id bin Zubair, dan inilah wallahu alam ya pendapat yang mencocoki dalil, karena ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an tentang bumi ini akan dirubah bagi orang-orang yang beriman seperti tepung, dan itu adalah makanannya orang-orang yang beriman, wallahu alam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi itu diratakan, artinya dirubah bentuknya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Maksudnya apa? Yang memuntahkan isi-isinya itu. Ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, bahwa nanti di akhir zaman itu ketika Dajjal muncul, maka di antara kesaktian Dajjal adalah Dajjal akan bicara kepada bumi, ukhruji kunuzaki, keluarlah seluruh pembedaharan engkau. Maka keluarlah kemudian emas-emasnya, perak-peraknya, zamrud-zamrudnya, semualah pokoknya perhiasan yang ada di bumi itu keluar. Yang ketika kita melihat orang-orang sekarang yang mengais hidup dengan mengayak emas, susahnya mereka kan, ngayak-ngayak pakai alat gitu ya. Nanti pada hari kiamat emas itu akan keluar dari sendirinya dari bumi itu. Ketika munculnya Dajjal. Itu pun karena Allah Subhanahu wa taala berikan kesaktian kepada Dajjal sebagai fitnah bagi agama manusia. Ya. Ada juga nanti menjelang kiamat. Menjelang kiamat itu bumi itu akan mengeluarkan seluruh pembendaharaannya. Emasnya, peraknya, dan seluruh pembendaharaannya, tapi tidak ada manusia yang mengambilnya. Buat apa diambil? Karena sudah menjelang kiamat, nggak ada manfaatnya kan gitu ya. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya Allah akan mengosongkan bumi itu. Apa yang dikosongkan? Maksudnya jasad-jasad manusia. Jasad-jasad manusia yang ada di perut bumi itu akan dikeluarkan ke permukaan. Dan ini pendapat yang kuat karena berdasarkan ayat yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan kami keluarkan beban-beban isi bumi sebagaimana ayat ini ya, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan kami lemparkan isi-isi perut bumi ke permukaan. Maksudnya jasad-jasad yang ada di bumi itu. Kapan itu? Saat tiupan sangkakala yang kedua.
Saat tiupan sangkakala yang kedua. Dan di sini prosesnya disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan bahwa nanti pada hari kiamat, kata para ulama, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, akan terjadi tiupan sangkakala yang kedua. Maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi hujan dari langit. Kemudian hujan ini yunzilullahu mataran, akan Allah turunkan hujan oleh Allah Azza wa Jalla, ka'annahu dzul syakkarawi. Kemudian fatambutu minhu ajsadun nasi. Maka dengan hujan itulah maka jasad-jasad manusia akan bangkit. Jadi proses pembangkitan manusia itu diawali dengan hujan. Kemudian hujan ini akan memenuhi bumi yang baru. Kemudian setiap tetesan air akan mengenai setiap tulang ekor manusia, karena manusia dibangkitkan dari tulang ekornya. Maka tulang ekor itulah tiba-tiba entah dari mana tulang datang, daging datang, kulit datang, akhirnya jadilah manusia, dan itu masih dalam bumi itu. Baru setelah jadi manusia semuanya dalam bumi itu, baru Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke permukaan itu. Belum ada ruhnya, ya. Maka Anda bisa bayangkan orang yang pertama hidup Adam sampai orang yang terakhir mati berada di padang mahsyar itu, bergelimpangan di mana-mana, ya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka Allah lesatkan setiap ruh, baik yang ada di Iliyin, ruhnya orang-orang yang beriman, ataupun ruhnya yang ada di Sijin, orang-orang kafir munafik itu, melesat semuanya, dikeluarkan, kemudian dimasukkan kembali. Ketika itu tidak ada yang meleset satu ruh kepada jasadnya. Nggak mungkin tertukar ruh saya dengan antum, pasti pas. Dan itu Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa idzan nufusu zuwizat. Apabila ruh-ruh itu dimasukkan ke dalam jasadnya itu, melesat dari mana-mana, barulah yang pertama kali bangkit adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang pertama kali bangkit dari kuburan. Kemudian Rasul melihat Musa. Rasul mengatakan, aku tidak tahu apakah aku dulu atau dia, katanya. Ya, tapi yang jelas bahwa Rasul mengatakan, saya orang yang pertama kali bangkit dari kuburan. Adapun yang pertama kali diberikan pakaian siapa? Nabi Ibrahim. Tapi kalau yang pertama kali bangkit di kuburan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini Allah mengatakan, wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi sangat patuh kepada Rabbnya, dan sudah semestinya bumi itu patuh kepada Rabbnya.